Bagian ketujuh adalah hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Nah, soalnya seperti ini ya. Perhatikan beberapa garam berikut. Garam yang mengalami hidrolisis sebagian adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus hafal dulu yang mana asam kuat, yang mana basa kuat, dan yang mana basa lemah, dan yang mana asam lemah ya. Nah, di sini ada daftar asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, yang kalian harus hafalkan itu asam kuat dan basa kuat aja ya. Nah, kalau asam kuat itu ada 7. HCl, HBr, HI, HNO3, 2SO4, HClO3, dan HClO4. Selain itu biasanya asam lemah. Nah, kalau basa kuat itu basa dari golongan 1A dan 2A ya. Jadi hidroksida itu OH dari golongan 1A, ini kan 1A ya, LiNaKRbCs itu 1A, dan hidroksida dari golongan 2A. Nah, selain itu adalah basa lemah ya. Nah, contohnya ini ada garam CH3COO. Nah, ini pasti dari CH3COH ya asamnya. Yang ini nih. Nah, CH3COH itu lemah. Lalu Na-nya itu dari NaOH. Berarti kuat ya, basa kuat. Jadi dari asam lemah dan basa kuat. Nah, karena yang lemahnya cuma 1, jadi ini terhidrolisis sebagian. Lalu ada NH4Cl ya, yang ini NH4Cl. Ini berarti dari NH4OH, ini lemah, basa lemah. Lalu Cl-nya dari HCl, ini asam kuat. Nah, karena yang lemahnya 1, berarti ini juga hidrolisis sebagian. Lalu K2SO4, K-nya dari KOH, lalu SO4-nya dari H2SO4. Ini dua-duanya kuat, jadi ini tidak terhidrolisis. NH4-2SO4, ini NH4-nya dari NH4OH, berarti ini lemah. SO4-nya dari H2SO4, ini asam kuat. Jadi hanya sebagian yang terhidrolisis ya, karena yang lemahnya NH4 aja. CH3COO NH4, ini yang lemahnya dua-duanya ya, dari CH3COH itu lemah, dan NH4OH lemah dua-duanya. Jadi terhidrolisis total karena dua-duanya lemah. Lalu yang terakhir itu adalah sifat larutan garam ya. Contoh soalnya seperti ini. Garam yang mengalami hidrolisis bagian dan bersifat asam adalah, jadi kita lihat yang asamnya kuat ya. Ini kan CH3COO, ini asamnya lemah. Na dari NaOH berarti basanya kuat. Nah, karena basanya kuat berarti sifat garamnya juga kuat. Kalau ini HCOO, nah ini asam lemah. Lalu KOH, ini basa kuat, jadi sifatnya juga basa. NH4OH, ini basa lemah. Cl itu dari HCl, asam kuat. Nah, karena yang kuatnya asam, berarti ini sifatnya asam. Jadi jawabannya C. Jadi garam itu sifatnya akan mengikuti ion pembentuknya. Kalau ion pembentuknya yang kuatnya itu adalah asam, maka garamnya juga akan bersifat asam. Kalau yang kuatnya basa, maka sifatnya juga akan menjadi basa. Tapi kalau kedua-duanya kuat, sifat garamnya akan menjadi netral ya, seperti itu. Nah, ingat lagi kalau asam ya, kalau sifatnya asam maka pH-nya akan kurang dari 7. Tapi kalau basa maka pH-nya akan lebih dari 7. Dan kalau basa dites dengan lakmus itu akan menjadi berwarna biru. Kalau asam dites dengan lakmus akan menjadi berwarna merah.